Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Jangan pernah takut berjuang sendiri, Stoikisme. Di dunia ini, kita hidup dengan berbagai ekspektasi, keinginan, ketakutan, dan tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Hidup ini seperti lautan luas, kadang tenang, kadang dilanda badai. Kita mungkin merasa lemah dan rentan ketika harus berhadapan dengan ketidakpastian dan kesulitan hidup sendirian, seolah kita hanyalah perahu kecil yang terombang-ambing di tengah ombak besar. Namun, dalam keheningan dan kesendirian ini, di tengah kesulitan yang mencekam, kita sesungguhnya menemukan kesempatan untuk menemukan kekuatan sejati kita. Kekuatan yang tidak bergantung pada persetujuan atau pengakuan dari orang lain, tapi pada keteguhan hati yang tertanam dalam jiwa kita. Stoikisme, sebuah filosofi yang telah ada berabad-abad lamanya, mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah tentang menerima apa yang terjadi pada kita dengan hati yang tabah, sambil tetap menjaga kendali atas reaksi kita. Hidup bukan tentang lari dari penderitaan, melainkan tentang menerima penderitaan itu sebagai bagian dari perjalanan hidup, sebagai bagian dari pembentukan diri. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, tidak ada hal yang baik atau buruk, kecuali pikiran kita yang membuatnya demikian. Dalam kata-kata ini, kita diingatkan bahwa sumber kekuatan sejati ada dalam cara kita menilai pengalaman hidup kita. Kekuatan sejati lahir dari dalam. Ketika kita berjuang sendirian, kita mungkin merasa lemah. Kita mungkin mempertanyakan diri kita, merasa takut, merasa kecil di tengah dunia yang luas. Namun, menurut Stoikisme, justru dalam kesendirian inilah kita menemukan jalan untuk menjadi kuat, menjadi kokoh seperti batu karang yang tak tergoyahkan oleh badai. Kita belajar bahwa keberanian bukanlah sesuatu yang diberikan kepada kita oleh orang lain atau dunia di luar sana. Keberanian adalah sesuatu yang kita temukan dalam diri kita sendiri. Menerima takdir, amor fati, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Salah satu konsep paling dalam Stoikisme adalah amor fati, yang berarti mencintai takdir. Stoikisme mengajarkan bahwa untuk menemukan kedamaian sejati, kita harus mencintai dan menerima segala hal yang terjadi pada kita. Bukan hanya menerima dengan terpaksa, tetapi benar-benar mencintainya. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, menuliskan dalam bukunya Meditations, "Cinta takdirmu, karena itu adalah satu-satunya jalan untuk menjalani hidup tanpa rasa takut." Ini adalah ajakan untuk menerima apapun yang terjadi pada kita, baik dan buruk, sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Ketika kita mencintai takdir kita, kita tidak lagi merasa tertekan oleh hal-hal di luar kendali kita. Kita tidak lagi merasa menjadi korban dari dunia, tetapi sebagai bagian dari dunia itu sendiri. Kita tidak hanya menerima kesulitan, tapi juga belajar untuk menggunakannya sebagai batu pijakan menuju pertumbuhan pribadi. Misalnya, bayangkan Anda sedang berjuang dalam pekerjaan atau dalam hubungan yang sulit. Ketika kita melihat situasi ini melalui lensa Stoik, kita tidak akan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Sebaliknya, kita akan bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari ini? Bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik melalui kesulitan ini?" Dalam setiap tantangan, terdapat pelajaran yang menunggu untuk dipelajari, sebuah kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat diri kita, mengendalikan diri, self-control, dan mengatasi emosi yang merusak. Salah satu musuh terbesar dalam hidup kita adalah emosi yang merusak, kemarahan, kecemburuan, rasa takut, dan kecemasan. Emosi-emosi ini seringkali menjadi penghalang terbesar kita dalam mencapai kedamaian batin dan kekuatan sejati.
Stokisme mengajarkan bahwa kita harus menguasai emosi kita, bukan dikuasai oleh mereka. Epictetus mengajarkan bahwa tidaklah penting apa yang terjadi pada Anda, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Ketika kita merasa marah atau cemas, kita seringkali merasa bahwa emosi itu berasal dari luar diri kita, dari orang lain, dari situasi yang tidak adil. Tetapi, Stokisme mengajarkan bahwa semua emosi itu sebenarnya lahir dari dalam pikiran kita sendiri. Tidak ada yang bisa membuat kita marah, kecuali kita mengizinkan diri kita untuk marah. Tidak ada yang bisa membuat kita takut, kecuali kita mengizinkan diri kita untuk merasa takut. Bukan berarti kita harus menekan atau menyangkal emosi kita. Namun, Stokisme mengajarkan kita untuk mengamati dan memahami emosi kita, dan kemudian memilih untuk merespons dengan cara yang lebih bijaksana. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa pikiran Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan sepanjang hari. Ini adalah sebuah peringatan untuk memperhatikan pikiran kita, karena dari pikiran itulah semua emosi kita berasal. Dengan mengendalikan emosi kita dapat menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun dengan ketenangan dan kejelasan. Kita tidak lagi menjadi budak dari perasaan kita, tetapi menjadi penguasa atas pikiran dan hati kita sendiri. Inilah salah satu aspek paling mendasar dari Stokisme. Belajar untuk hidup dengan ketenangan batin di tengah dunia yang penuh gejolak. Membangun keteguhan hati dalam kesendirian. Berjuang sendiri tidak berarti kita sendirian. Ketika kita menjalani hidup dengan prinsip-prinsip stoik, kita tidak merasa kesepian karena kita ditemani oleh kebijaksanaan dan nilai-nilai yang kuat. Ketika kita berdiri teguh pada prinsip kita, tidak peduli seberapa sunyi jalan yang kita lalui, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Kita ditemani oleh keteguhan hati, oleh keberanian, dan oleh keyakinan bahwa hidup ini memiliki makna yang lebih dalam. Seneca, seorang filsuf stoik lainnya, mengajarkan bahwa seorang yang bijak akan tetap kuat meskipun berdiri sendiri. Ini adalah panggilan bagi kita untuk menjadi kuat, untuk berdiri teguh, bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendukung kita. Kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang berapa banyak orang yang ada di sekitar kita, tetapi tentang seberapa dalam kita mengenal dan menerima diri kita sendiri. Ketika kita berdiri sendiri, kita mungkin merasa rapuh, tetapi sebenarnya kita sedang menguji kekuatan sejati kita. Setiap kali kita berani berdiri sendiri, kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih percaya diri. Kita belajar untuk mengandalkan diri kita sendiri, untuk menjadi sumber kekuatan bagi diri kita sendiri, menggunakan tantangan sebagai latihan bagi jiwa. Stokisme mengajarkan bahwa hidup ini adalah sebuah latihan dalam mengendalikan diri, dalam menerima takdir, dalam menghadapi kesulitan dengan keberanian. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk berlatih, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Marcus Aurelius berkata, apapun yang menimpamu adalah ujian bagi ketangguhan dan kemampuanmu untuk mengatasi. Dengan kata lain, setiap kesulitan adalah latihan bagi jiwa kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita sedang dilatih untuk menjadi lebih kuat. Kita sedang dilatih untuk mengendalikan pikiran dan emosi kita, untuk tetap tenang di tengah badai, untuk tetap teguh meskipun kita merasa lemah. Tantangan-tantangan ini bukanlah musuh kita, melainkan guru kita. Mereka ada untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih kuat. Jika kita melihat hidup sebagai sebuah latihan, kita tidak akan pernah merasa takut atau lelah dalam menghadapi kesulitan. Kita akan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, untuk menjadi lebih baik. Kita tidak akan lagi merasa menjadi korban dari nasib, tetapi sebagai seorang pejuang yang terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Mengapa kita tidak boleh takut untuk berjuang sendiri?
Mengapa kita tidak boleh takut untuk berjuang sendiri? Karena sesungguhnya, dalam kesendirian inilah kita menemukan diri kita yang sejati. Kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan dari ketergantungan pada orang lain, kebebasan dari rasa takut akan penilaian orang lain, kebebasan dari pengaruh dunia luar. Dalam kesendirian, kita menemui diri kita yang paling dalam, dan kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Dalam Stokisme, kita belajar bahwa hidup ini adalah perjalanan yang harus kita lalui dengan tabah dan penuh kesadaran. Kita tidak memerlukan persetujuan orang lain untuk menjadi kuat, karena kekuatan itu ada dalam diri kita. Kita hanya perlu menggali lebih dalam, menemukan keberanian yang tersembunyi di balik rasa takut kita, menemukan ketenangan yang tersembunyi di balik kekacauan batin kita. Ketika kita berdiri di hadapan hidup, dengan segala tantangan dan kesulitannya, kita tidak perlu merasa takut. Kita adalah makhluk yang memiliki kekuatan dan ketabahan yang luar biasa, asalkan kita mau mencarinya dalam diri kita sendiri. Kita adalah para pejuang yang berjuang bukan untuk memenangkan dunia, tetapi untuk memenangkan diri kita sendiri. Menutup perjalanan, Stokisme bukan sekadar filosofi, tapi sebuah cara hidup yang mengajarkan kita untuk menjadi kuat di tengah badai, untuk tetap tenang di tengah kekacauan, untuk tetap tabah meskipun dunia mencoba menggoyahkan kita. Kita adalah para pejuang yang tidak takut untuk berjuang sendiri, karena kita tahu bahwa di balik setiap tantangan, ada pelajaran yang menunggu. Di balik setiap kesulitan, ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca telah menuliskan kebijaksanaan mereka selama berabad-abad, dan sekarang kebijaksanaan itu ada di tangan kita. Mereka mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah sebuah latihan, bahwa setiap tantangan adalah kesempatan, bahwa setiap kesulitan adalah pelajaran. Kita hanya perlu melangkah maju dengan keberanian, menerima takdir dengan cinta, dan menjalani hidup dengan ketenangan dan ketabahan. Kita tidak pernah benar-benar sendiri, karena dalam kesunyian, kita menemukan diri kita yang sejati.